Aku di sana ada Mustafa menjabati penyamping ramai pama. Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat bikin baju, untuk sahabat-sahabat seprofesi, sahabat penjahit, tukang jahit yang kerja menjahit di garmen-garmen, konveksi-konveksi, butik, tailor, permak, dan penjahit keliling, salam satu jarum. Dan untuk sahabat lintas profesi yang bekerja di dalam tanah, di perut bumi, sampai yang bekerja di atas menara, di tower-tower, dari yang bekerja di pinggir jalan sampai yang bekerja di dalam kantoran, terima kasih. Salam sejahtera. Terima kasih atas atensinya dan atas kebersamaannya di channel Ajis Tailor ini. Dan jangan lupa untuk sahabat seprofesi dan lintas profesi untuk senantiasa terus mendukung channel Ajis Tailor ini dengan yang baru bergabung dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini. Ya, sahabat bikin baju, sahabat seprofesi dan lintas profesi semuanya. Ya, seperti setelah kita lihat kemarin ya, setelah kita ketahui hasil drawing dari pembagian grup di round 3 ini, ternyata Indonesia tergabung di grup C, yang kita tahu lawan-lawannya adalah Jepang, Arab Saudi, Bahrain, China, dan tidak ada pilihan sebenarnya sahabat bikin baju, mau di grup manapun itu semuanya lawan-lawan yang berat, lawan-lawan yang harus dihadapi dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan yang sungguh-sungguh, dengan motivasi yang sungguh-sungguh, seperti itu. Tapi gak usah ini juga kita ini minder terus berkecil hati, karena kan kick off-nya juga belum dimulai, jadi kita sebelum sampai nanti pertandingan dimulai ya belum ketahuan lah hasilnya. Jangan sampai dari sekarang sudah diperlihatkan, di ngeri-ngeriin gitu ya, ditakut-takutin. Tapi marilah kita sebagai semuanya pecinta sepak bola Indonesia, pendukung timnas, kita berikan motivasi, kita berikan komentar-komentar yang baik, kita berikan dukungan dan doa untuk timnas kita ini. Karena ya sahabat bikin baju, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya, baik pun untuk dalam olahraga sepak bola tentunya. Karena tidak jarang gitu tim-tim yang tidak diunggulkan ataupun yang dianggap paling lemah dalam satu grup di dalam satu kompetisi atau turnamen itu membuat kejutan, gebrakan dengan dengan bisa melaju terus sampai ke babak-babak berikutnya. Ataupun kalau kita lihat dari dulu ya, ada negara-negara yang tidak diunggulkan untuk lolos dari kualifikasi, tapi ternyata dapat lolos dan tampil bermain di Piala Dunia seperti dulu kan, di eranya sewaktu kita masih Hindia Belanda kan, kita juga itu sebagai negara yang dianggap tidak diunggulkan, tapi ternyata dapat lolos ke Piala Dunia setelah Jepang mengundurkan diri di kualifikasi itu kan. Karena Jepang mengundurkan diri karena terjadi peperangan dengan China, terus ya akhirnya Hindia Belanda masuk ke Piala Dunia. Ya meskipun ya sama sih seperti sekarang, pemainnya ada yang, tapi kebanyakan kan mayoritas yang lokal, yang orang Indonesia asli waktu itu juga. Ya tambah beberapa pemain ya, yang bule seperti itu. Tapi di fase grup kan hancur lebur oleh Hungaria, yang mana Hungaria itu dulu kan kekuatan kiblat sepak bola dunia di Eropa itu Hungaria. Begitu masuk langsung kita bertemu dengan Hungaria. Terus di waktu yang bersamaan juga kan ada Kuba. Kuba itu yang notabene negara sebenarnya tinju kan kalau Kuba itu dari dulu juga. Tapi secara mengejutkan bisa lolos ke Piala Dunia di 1936 kalau nggak salah. Dan kalau Kuba itu bisa lebih bagus lagi prestasinya karena Kuba bertemu dengan di pertandingan pembukanya itu bertemu dengan Rumania. Nah, Rumania bisa dikalahkan dengan skor 3-0. Terus karena waktu itu belum ada adu penalti, diulang lagi pertandingannya dan bisa mengalahkan Rumania ini Kuba. Dan di tahun 1970 juga kan ada ini tim masih dari Amerika Tengah ya, El Salvador. El Salvador juga itu kan yang tadinya tidak diunggulkan di kualifikasi, ternyata bisa lolos sampai ke Piala Dunia 1970. Terus di 1986 ada Irak yang masih dilanda peperangan dengan Iran kan, waktu itu perang saudara.
bisa lolos juga ke Piala Dunia 1986 Meksiko. Ya itulah intinya intinya sahabat bikin baju. Dengan adanya lawan-lawan yang di grup C ini justru kita harus bersyukur ya. Karena kita yang biasanya kemarin-kemarin dulu itu kan paling ketemunya sama Vietnam, Thailand, Malaysia. Nah, kita sekarang sudah bisa sering-sering bertemu dengan tim-tim kuat seperti Australia. Tadi itu saya lupa ya, Australia, Arab Saudi, Jepang, Bahrain, China. Nah, nanti kita akan sering bertemu dengan yang mana untuk pengalaman awal kan tahap awal kemarin kita di Piala Asia Qatar, terus di Piala Asia Qatar U23 juga udah sedikit-sedikit lah ada penjajakan gitu, ada pengenalan, jadi nggak terlalu kaget nantinya. Apalagi kan kita ini sekarang masih terus menambah amunisi ya, Pak Erick Thohir, PSSI dan jajarannya semuanya sedang bekerja keras untuk mempertebal ini kedalaman skuad di timnas kita. Itu jadi biarkan sajalah kalau bisa sampai nanti menjelang kick off-nya round 3 dimulai, kita silentkan dulu lah ininya jangan terlalu digoreng terus utama untuk lawan-lawan yang begitu beratnya lah, lawan-lawan seperti Jepang. Kita biarkan saja biar tenang dulu, masa-masa tenang sampai nanti kick off round 3 dimulai, biar pemain fokus bermain di klub dan berlatih gitu, seperti itu. Terus memperbaiki kekurangan-kekurangan. Terus untuk PSSI juga fokus untuk menata kembali mata ulang, dan Coach STY juga terus menganalisa seperti itu. Yang mudah-mudahan ini ada ya, kalau di turnamen ini ya contoh-contoh lain ya untuk tim-tim yang tidak diunggulkan. Misalnya kalau tadi di kualifikasi Piala Dunia atau kalau di Piala Eropa dulu kan kita pernah tahu Yunani yang waktu di Euro di Portugal itu tahun 2002 kalau nggak salah ya. Itu sampai ke final kan, grand final, dan mengalahkan tuan rumah Portugal. Terus ada juga dulu itu Denmark yang tadinya nggak lolos cuman karena ada kalau nggak salah Serbia yang nggak bisa tampil, terus digantikan oleh Denmark sampai akhirnya Denmark bisa mengalahkan Jerman di final. Itu banyaklah cerita kalau di film disebutnya itu cerita Cinderella dalam sepak bola, mungkin seperti itu ya. Kita juga ambil itulah sisi positifnya dari sejarah-sejarah tim-tim itu gitu. Dengan terlalu terpaku kepada lawan yang akan dihadapi, tapi kita harus fokus kepada diri sendiri, berbenah terus dan mempersiapkan. Itu kemarin kan sama kayak di tinju ya, kalau sahabat-sahabat bikin baju pernah mungkin kemarin rame ya, viral juga waktu Randy Pangalila mengalahkan KKJ. Itu kan Randy Pangalila juga tadinya seperti ini nggak dijagokan karena dia kan artis gitu ya, artis melawan atlet yang beneran. Tapi kan kenyataannya nggak ada yang nggak mungkin, meskipun Randy sudah jatuh 2 kali terjatuh, udah diserang secara brutal, tapi kan gitu. Karena kita juga nanti timnas yang sekarang itu nggak seperti timnas dulu. Jadi timnas yang sekarang otaknya juga bermain ini, apalagi dari pelatihnya juga ini. Yang mana sepak bola itu kan sekarang bukan hanya fisik tapi juga otak harus dipakai. Nah, insya Allah lah kita optimis saja, kita husnudon. Jangan terlalu ngeriin, jangan ditakut-takutin, enggak. Kita motivasi aja, kita kasih dorongan. Dan itu ya, terus sahabat bikin baju, ini dari kabar yang saya lihat dari salah satu channel idola saya ini, Rio Haspot, tentang gonjang-ganjing di persepak bolaan Indonesia, terkhusus untuk liga. Yang mana kan sekarang PSSI sudah akan mulai membenahi liga, dari mulai kuota pemain asing, terus masalah penonton away seperti itu kan, terus bahkan juga ada yang ramai pemain titipan kemarin itu. Yang khusus untuk pemain titipan ya, di sini saya tegaskan sekali lagi ya, saya tegaskan kepada seluruh penonton video saya ini dan seluruh pecinta sepak bola tanah air, bahwa di Indonesia itu tidak ada pemain yang namanya titipan. Catat ya, tidak ada. Kita lihat dari sekarang, dari dulu juga tidak ada dari zaman
Hindia Belanda juga, Indonesia mah nggak pernah punya pemain yang namanya pemain titipan, nggak ada sampai sekarang juga. Nah silahkan kalau nggak percaya ini bisa dituntut lah saya mungkin. Benar, nggak ada pemain yang namanya titipan. Paling ada juga di luar negeri, di negara lain mungkin ada dulu, tapi sekarang nggak tahu. Ya yang namanya pemain titipan nggak ada di Indonesia, yang ada itu hanya di luar negeri, yaitu di Thailand. Ini kalau tidak percaya sahabat bikin aja nih lihat datanya. Itu pun dulu, kalau sekarang mungkin udah nggak ada, udah tua mungkin ya. Jadi itu namanya titipan, yang namanya pemain titipan. Dan untuk ini ya, beralih ke Timnas U16, karena saya di sini tidak membahas transfer pemain karena kekurangan sumber informasi dan juga data-data, dan juga takut salah. Yang takut apa, karena ini masih terus, kalau masalah transfer ini kan masih tarik ulur sana sini gonjang-ganjing gitu. Takut nanti kabarnya, informasinya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kita beralih saja ke Timnas U16 ya. Timnas U16 yang sukses mengalahkan Laos kemarin 6-1 dan terus maju ke semifinal. Dan ini harapan ya dari saya, saya sendiri kalau Timnas U16 asuhan coach Nova Suster Ngesot Arianto ini, kemarin ada yang komentar ya di video saya ini, kok katanya ada horor yang itu, apa Suster Ngesot. Emang kalau untuk anak-anak zaman sekarang pasti nggak bakalan tahu, karena nggak pernah, mungkin dulu belum sempat menyimak ataupun menonton Coach Nova waktu bermain di Persib. Itu kan legendnya Persib dulu, pemain belakang di era-eranya waktu penjaga gawang Kosin yang pertama, Kosin Rahanako ya, itu ya, sama pemain yang dari Maroko itu Ridwan Barkowi, itu kan ada, terus yang menendang penalti di Liga 1-nya itu pernah pakai tutup mata, itu pemain belakangnya dari Chili kalau nggak salah, Patricio Jimenez, itu kan menendang penalti pakai matanya ditutup. Itu masa-masanya waktu penjaga gawang pastinya tema musanya kalau nggak salah. Nah itu masa-masanya Nova Arianto, Coach Nova itu jaya-jayanya itu di Persib, karena sebagai pemain belakang dia sering sekali ngegolin gitu. Yang mana kalau ngegolin, dia harus ngegolin gayanya ngikutin itu gaya yang di film horor, si susternya jalannya soal gitu. Saya nggak punya ininya sih, nggak punya data, ingat punya videonya. Silakan bukalah nanti video-video lama, mungkin banyak di YouTube. Itu gaya khas Coach Nova itu di situ kalau habis ngegolin. Kenapa dia pemain belakang kok sering banget ngegolin? Karena dia dulunya itu striker, Coach Nova Arianto ini. Kalau nggak salah Coach Nova ini kan putranya yang pelatih ini ya, legend juga. Siapa tuh, Opa, pokoknya tahu juga lah namanya. Yang saya ingat waktu Coach Nova ini dulu bermain pertama kali di PSIS Semarang, dimainkan sama bapaknya, dimasukkan, terus diganti lagi, dia ngambek nendang botol ini ya, minuman mineral keluar lapangannya, itu Coach Nova itu saya ingat. Cuman kalau botaknya emang dari dulu botak. Nah waktu di Persib ya itu paling terkenal dengan Suster Ngesot. Nova Suster Ngesot Arianto, kata yang waktu itu di Antep itu kan, kalau dulu Liga Indonesia itu di Antep, yang siapa itu reporternya itu Dian Purba Boyonoya, itu kan paling ramai itu, sama ininya komentator yang diundangnya itu Hardimen Koto, Bang Hardimen Koto ya, itu paling, sama ini apa Penar Huta Barat, Bang Penar itu di NTP dulu, itu seru-serunya Liga Indonesia itu, waktu masih seru-serunya Liga Indonesia, yang mana waktu itu Indonesia juga klub-klubnya tampil di Liga Champions Asia waktu itu. Lagi rame-ramenya lah pokoknya mah dulu mah Liga Indonesia itu. Setelah era Liga Danhill, Liga Kansas, terus Liga Indonesia, Liga Bank Mandiri, Liga Indonesia itu. Lagi seru-serunya. Itulah sahabat bikin baju, untuk kembali ke topik yaitu Timnas U16. Jadi harapannya kalau masalah juara ya, kalau untuk saya pribadi itu nggak terlalu mengharapkan masalah juara atau tidak juara, karena itu kan hanya bonus. Tapi yang kita pikirkan adalah masa depan anak-anak ini ke depannya. Ini harus menjadi modal yang benar-benar bisa disiapkan untuk timnas kita di masa mendatang.
Jangan sampai kita hanya karena memburu gelar juara kita habis-habisan anak-anak diruksakin gitu, sampai kita kan banyak lah kisah pengalaman kita ke belakang waktu era Ipan Dimas, era Maldini Pali waktu itu kan. Terus yang keduanya era Bagus Kapi, eranya ini yang pemain sayapnya adalah Quick Supri kan, Supriyadi itu kan setelah besarnya nggak ada. Itu karena mereka habis-habisan di junior, tapi yang itu yang harapan itu tidak seperti itu, tapi inilah hanya sebagai kawas candra di muka kalau kelompok-kelompok usia umur ini, hanya penggodokan pembinaan. Nah, sehingga ini yang penting adalah dijaga kondisinya, staminanya, fisiknya, mentalnya, psikologisnya anak-anak, sehingga setelah tutupnya nanti U16 ini, nanti setelah dibubarkan timnya kembali ke klub masing-masing ya, terus dipantau, diawasi, bahkan kalau bisa bikinlah kedepannya mau ditempatkan di mana, ataupun misalnya mau proyek seperti apa. Kalau dulu kan ada Garuda Select, ada Primavera untuk anak-anak yang di U16 ini, agar tidak mubazir gitu, tidak mubazir. Untuk apalah sebuah gelar kalau kedepannya kita nggak punya apa-apa gitu kan. Saya bikin baju. Itulah mungkin sedikit dari saya, tukang jahit untuk sepak bola Indonesia, harapan-harapan. Meskipun bukan komentator, bukan wartawan bola, bukan pundit bola, hanya tukang jahit, tapi setidaknya tukang jahit yang tidak hanya yang tidak suka ngomongin tetangga, tapi ngomongin bola terkhusus untuk perkembangan sepak bola nasional. Nah, mungkin untuk malam kesempatan siang hari ini itu saja dulu, sahabat bikin baju. Mungkin kita bahas lagi besok ke depan dengan topik-topik yang baru yang hangat, dan jangan lupa untuk sahabat bikin baju, sahabat support dan lintas profesi, untuk senantiasa terus mendukung channel ini, untuk terus senantiasa berkomentar ya. Dan alhamdulillah sudah mulai ada yang memberikan komentarnya, memberikan sarannya, apa saja yang mau disampaikan, dikomentarin, diomongin. Yang penting kolom komentar saya itu ada isinya seperti itu, biar nambah rame ya. Itulah sahabat bikin baju, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, olahraga, dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.